Oke, to the point aja. Gue bakal banyak lakuin tes performance HP ini, mulai dari jalanin Antutu beberapa kali, 3D Max, dan gaming. Apakah stabilisasinya bagus, suhunya adem, dan konsumsi dayanya irit nggak sih? Yuk kita buktiin. Oh ya, sekalian gue bakal bandingin tipis-tipis sama HP bersnapdragon 778 ini. Sebelum ke tesnya, singkat aja ya, gue harus bilang desain HP kayak gini gue demen. Nggak terlalu rame, minimalis dia, tapi feel HP mahalnya cukup berasa. Kamera modulnya sih agak kegedean ya, tapi yang masih nggak ganggu. Terus backnya itu matte finish, jadi nggak kelihatan jiplakan sidik jari. Ada lengkungan dikit juga loh di belakang, mantap. Cuma pas balik ke depan feelnya berubah karena dagunya yang termasuk tebel. Sisi lainnya termasuk tebel sih, tapi masih yang oke lah, nggak yang banget. Sisanya seperti HP normal lainnya kok, kecuali satu lubang kebahagiaan ini nih, yaitu headphone jack. Ayo, pada seneng ya? Feel genggam masih enak sih buat tangan gua. Berat standar untuk HP zaman now sekitar 201 gram dengan tebal 8,75 mili. Buat spek HP ini langsung ke inti-intinya aja ya. Layarnya punya ukuran 6,6 inch 120Hz refresh rate. Yang sayangnya masih IPS. Tapi masih cocok lah buat para mendingers yang nggak peduliin layar. Karena emang fokus HP ini lebih ke performance. Cuma buat gua yang udah sering bandingin LCD sama AMOLED, cukup berasa sih. Tapi kalau buat kalian yang nggak sempet bedain ya nggak masalah. Lebih ke warna hitamnya itu nggak terlalu pekat, dan di sisi-sisi layarnya itu, terutama kamera selfie ada bercak hitamnya. Lanjut ke performance yang wajib kita apresiasi iQOO Indonesia nih, karena udah menghadirkan Snapdragon 782G pertama dengan pabrikan 6 nanometer, terus ada cooling system juga. Dan ini dia skor benchmarknya dari Antutu, Geekbench 6, dan 3D Max. Buat 6 kali Antutu dan tes lainnya, sabar ya, dikit lagi nih gua kelarin. Buat baterai dia punya kapasitas 5000 mAh dengan 120 watt fast charging, yang merupakan salah satu jualan utama juga dari HP ini. Habis itu kamera utama 64 megapiksel ber-OIS, terus ada 2 megapiksel depth dan selfie-nya 16 megapiksel. Nanti gue spill dikit ya gimana hasil foto dan videonya. Terakhir, HP ini adalah HP 5G, udah ada NFC, stereo speaker, dan lainnya. Oke, HP bersnapdragon 778G yang gue bandingin di sini adalah Poco X5 Pro ya. Dan disclaimer aja, kedua HP ini punya RAM yang beda. iQOO itu 12GB, sedangkan Poco 6GB. Menurut gua, karena kita cuman jalanin satu persatu app-nya, harusnya perbedaan hasilnya nggak terlalu jauh sih. Tapi kalau kalian ngerasa bakal ngaruh banget, nggak apa-apa. Lupain aja skornya dan kita lihat dari sisi suhu, stabilisasi, dan konsumsi daya. Jadi gue bakal jalanin Antutu 6 kali berturut-turut, dan sebelumnya gue pastiin dulu kalau sama-sama di 100% baterainya, connect di wifi yang sama juga, brightness auto, 120Hz, dan udah update software terbaru. Udah itu aktifin performance mode di iQOO, BTW di Poco nggak ada ya. Oh ya, iQOO Z7 gua ini yang China version, jadi pakainya Origin OS. Tes Antutu pertama hasilnya iQOO berhasil kelar duluan dengan skor 590 ribuan dan suhu anget aja di 36,1 derajat. Nggak lama kemudian Poco menyusul dengan skor yang lebih kecil nih di 540 ribuan dan suhunya malah lebih panas 1 derajat. Sementara baterai keduanya masih perkasa di 100%. Dan buat menghemat kuota dan waktu teman-teman semua, langsung aja gue sajin hasil tes 1-6. Yang kesimpulannya, untuk stabilisasi performance jelas terlihat iQOO jawaranya dengan penurunan di bawah 1%. Yang rata-rata skornya pun lebih baik ya. Sementara suhu rata-rata tipis-tipis nih. Poco X5 Pro lebih panas 1 derajatan dibanding iQOO. Terakhir untuk baterainya terpaut 3%, dimana Poco habis 13% dan iQOO 10%. Selanjutnya yang gak kalah seru, ini dia 3D Max stress test. Hasilnya iQOO dengan gagah mencapai best score di 803, yang mana Poco cukup tertinggal di 679. Kalau stabilisasi, keduanya sama-sama di 99%. Di tes ini justru suhu iQOO lebih panas dari Poco, yaitu di 38,1. Tapi beda tipis doang sih. Untuk sisa baterai, iQOO masih lebih banyak di 85%, sedangkan Poco 82%. Overall, Snapdragon 782G ini sih bukan kaleng-kaleng guys. Tapi gimana buat gamingnya? Bentar, gue jelasin tentang kameranya dulu, dikit aja.
Gua tahu kamera nggak terlalu penting buat para mendingers, jadi gue bikin singkat aja ya rangkumannya, biar kalian tahu kualitas video dan foto dari HP ini. Untuk video belakangnya mentok di 4K 30 yang hasilnya B aja. Dan berasa jitter juga nggak sih? Padahal hitungannya cukup cahaya loh, dan ini kejadian juga untuk resolusi 1080p. Untuk video selfie sayangnya belum ada stabilisasinya ya, gempa gitu. Dan untuk dynamic range pun kayaknya masih kurang nih. Ya paling nggak muka gue masih kelihatan lah, dengan resolusi yang mentok juga di 1080p 30 fps aja. Kalau foto hasilnya udah lumayan sih buat para mendingers yang nggak terlalu pentingin kamera. Warnanya lebih keluar dari asli, dan sekali lagi inget ya nggak ada ultra wide. Terus foto selfie-nya juga lumayan kok, kecuali kalau backlight kayak gini agak kurang dynamic range-nya. Jadi langsung aja kita sikat HP ini pakai Genshin Impact dengan settingan low yang gua naikin FPS-nya ke 60. Oh ya, performance mode-nya udah gua aktifin di sini. Untuk pengalaman mainnya cukup nyaman ya, walaupun kadang ada frame bergejolak yang kalian bisa lihat di sini. Khusus garis curam ini bisa diabaikan karena gue lagi teleport tuh. Overall rata-rata FPS-nya dapat di 54,7. Wah, ini hitungannya udah bagus loh, dapat di atas 50-an FPS. Jadi gue main sekitar 25 menitan dan baterai berkurang 10% dengan suhu 42,9. Panas aja sih hitungannya. Dan kalau gue bandingin sama tes X5 Pro kemarin dengan Snapdragon 778G-nya masih lebih baik di iQOO Z7 ya. Di tes gue kemarin itu dapat FPS rata-rata di 46,4 dengan settingan yang sama nih, low 60 FPS. Sekali lagi nih membuktikan kalau emang Snapdragon 782G lebih baik dari pendahulunya 778G. Good job Qualcomm. Tapi gue penasaran deh, gimana kalau kita gempur lagi pakai highest 60 fps? Coba yuk. Pas main awal-awal aja udah bergejolak dan gak bisa dapat full FPS. Paling di 35-40an aja. Sekali dapat FPS mentok cuman pas lagi di menu peta, habis itu teleport dan turun tajam di sini. Overall lebih enak main dengan settingan low sih, lebih mulus aja gameplaynya. Jadi selama 16 menitan main, gue dapat FPS rata-rata di 41,5, yang tergolong not bad loh, masih layak dimainin, tapi ya emang gak senyaman di settingan low. Untuk baterai berkurang 9% ya, dengan suhu cukup panas sih 44,3 derajat. Terus untuk game lainnya gue kasih settingannya aja ya, untuk Mobile Legends di Ultra High, sedangkan PUBG HDR Ultra dan Smooth Extreme. HP ini sebenarnya ada 3 warna ya, hitam, biru, sama orange. Untuk global, setahu gue cuma ada hitam sama biru aja sih. Sedangkan buat harga pasti di Indonesia nanti, kita ya mesti tunggu official launch-nya di Indonesia nanti, tanggal 3 April tuh. Tapi, kalau kita mengacu ke harga resmi di Cina sana, dia mulai dari 3,5 juta untuk yang 8128 dan 4,1 juta buat 12 plus 256. Serius dah, di harga 4,1 juta, spek 12 plus 256 sih cukup menggiurkan nih buat para kaum mendang-mending yang gak pedulin layar dan kamera. Cuma ya, gue tahu sih ini harga di Cina sana yang biasa lebih murah. Semoga pas masuk Indonesia nggak naik terlalu tinggi nih. Menurut gue 4,5 juta masih oke sih. Dan harusnya masih bisa dapat segitu, karena mereka juga udah pangkas layar dan kamera ultrawide tadi. Kalau kemungkinan di 5 juta bahkan sampai 6 jutaan agak bahaya nggak sih? Karena di angka segitu udah ada HP-HP bersnapdragon 870, chipset favorit gua tuh yang kemampuannya nggak usah diraguin lagi. Udah dibuktiin di berbagai video ini. Atau ini nggak kalah seru, kalian mesti dengerin nih. Jadi kalau kalian masih bisa tunggu beberapa lama lagi, ada chipset baru dari Qualcomm yang rumornya bakal jadi best of the best flagship chipset buat mid range. Antutunya bisa dapat 900 sampai 1 jutaan loh. Yaitu Snapdragon 7 Plus Gen 2 dengan fabrikasi TSMC 4 nanometer. HP pertama yang pakai ini adalah Redmi Note 12 Turbo ya, yang rumornya bakal jadi Poco F5. Untuk harganya sendiri mulai dari 4,3 jutaan ya di Cina sana tuh. Dan tenang, gue udah pesen HP-nya nih. Semoga aja bisa cepat bikinin videonya buat teman-teman. Subscribe dulu buat yang belum, oke? Terakhir, apapun pilihannya nanti, kan sesuaiin aja sama kebutuhan dan kesukaan masing-masing. Tapi yang pasti, congrats dan appreciate buat iQOO Indonesia yang berani datang buat meramaikan persaingan smartphone di Indonesia dengan menghadirkan chipset
chipset-chipset baru dan top punya. Makasih buat yang udah nonton dan bantu like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.